Roda gerinda atau batu gerinda adalah alat penting dalam berbagai industri dan pekerjaan rumah tangga. Fungsi utamanya adalah untuk mengikis, menghaluskan, membentuk dan memotong berbagai jenis material. Ada banyak jenis roda gerinda di pasaran yang dapat disesuaikan dengan kegunaannya. Macam-macam roda gerinda ini dibedakan dari tingkat abrasi, grit, dan bentuk fisiknya yang berbeda-beda. Roda gerinda pertama kali digunakan di Mesir kuno dan Cina. Alat ini pada awalnya terbuat dari batu dan digunakan untuk mengasah senjata dan alat. Dan pada perkembangannya berubah menjadi seperti roda gerinda yang kita kenal pada abad ke-18 saat revolusi industri. Pada saat itu, mesin uap mulai digunakan untuk menggerakkan roda gerinda sehingga dapat meningkatkan produksi dan efisiensi produksi di pabrik. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan roda gerinda di pabrik modern. Roda gerinda adalah alat yang digunakan untuk menggiling, memoles, atau memotong bahan seperti logam atau kaca. Seperti halnya sandpaper atau amplas, roda gerinda juga dibuat menggunakan butiran abrasif untuk mengikis permukaan dalam partikel kecil. Proses menggerinda sebenarnya adalah proses mengikis roda dengan memecahkan butiran-butiran tersebut dan menciptakan titik tajam baru. Roda gerinda terbuat dari beberapa bahan kimia dan mineral. Rumus pembuatannya bervariasi sesuai dengan roda yang akan digunakan, baik itu untuk mengasah, mengikis, atau memotong. Roda gerinda yang digunakan untuk pekerjaan logam, mereka akan menggunakan bahan abrasif yang berbahan dasar aluminium oksida. Sementara untuk memotong benda berbahan batu, semen, dan benda non-logam lainnya, mereka menggunakan bahan abrasif berbahan dasar silikon karbida. Bahkan dalam dua kategori tersebut, formulanya berbeda-beda antara roda yang dirancang untuk baja keras dan juga dengan roda yang dirancang untuk baja lunak. Proses pembuatan roda gerinda ini dimulai dari memasukkan semua bahan yang diperlukan. Setiap bahan akan dimasukkan melalui pipa yang telah dikendalikan oleh komputer untuk menentukan timbangan yang pas, termasuk bahan tambahan seperti oksida besi yang digunakan untuk memotong besi, serta mineral kriolet yang digunakan untuk melumasi bahan abrasif. Kemudian adonan ini diaduk sehingga resin bubuk dan cair mengikat semua bahan ini menjadi satu. Setelah sekitar 5 menit pengadukan dan campuran adonan ini akan memiliki konsistensi seperti pasir pantai yang lembab. Berikutnya, mereka menyaring gumpalan atau bongkahan apapun sehingga campurannya memiliki tekstur yang halus dan rata. Selanjutnya, alat yang disebut dengan shuttle bertugas untuk menyebarkan adonan ke dalam berbagai macam cetakan berbentuk roda. Diameter dan kedalaman rongga cetakan sesuai dengan dimensi model roda gerinda khusus yang akan dibuat. Pada dasar cetakan ini terdapat piringan penguat yang terbuat dari fiberglass. Selanjutnya, cincin baja galvanis dipasang di tengah setiap roda. Cincin ini dirancang untuk melindungi poros yang memutar roda gerinda. Mesin pres hidrolik kini memadatkan material, memberikannya tekanan hingga 350 kg per cm persegi. Tekanan ini setara dengan berat 30 mobil yang disusun menjadi satu.
Setelah dipres, roda gerinda dikeluarkan untuk ditimbang. Hal ini untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi desain. Selanjutnya, roda-roda gerinda ini akan dimasukkan ke dalam oven yang suhunya naik secara bertahap dari 20 hingga 200 derajat Celcius selama 24 jam. Pemanasan ini akan merekatkan semua bahan menjadi satu, sehingga ketika roda gerinda keluar, roda ini akan sekeras batu. Langkah terakhir dari proses produksi roda gerinda ini adalah pelabelan. Mesin otomatis menggerakkan roda dari stasiun ke stasiun menggunakan mesin hisap. Lalu mesin lainnya menempelkannya dengan label pertama. Label ini memuat logo pabrik dan mencantumkan dimensi roda gerinda, tujuan penggunaan dan kecepatan putaran maksimum. Diameter roda gerinda bisa berkisar dari hanya 5 cm hingga lebih dari 50 cm. Ketebalan gerinda mulai dari 1 mm hingga mencapai 12 mm. Roda gerinda terkecil dirancang untuk hal-hal seperti pengerjaan bodi mobil. Sedangkan roda terbesar dirancang untuk dapat menembus rel kereta api dan balok konstruksi logam tebal.